Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali via daring menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita telah membahas dan kalian telah membuat satu proposal dan sudah saya periksa dan kalian semua pada memahaminya tentang cara membuat proposal itu bagaimana. Cuman ada beberapa ya tentang penulisannya, kata-kata dan kata kirinya masih ada yang kurang. Nah, semoga selanjutnya kalian bisa memperbaikinya dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang merancang karya ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada yang sudah pernah membaca tentang suatu karangan ilmiah? Ah, karangan ilmiah itu bisa karangan yang memiliki faktanya. Nah, karangan ilmiah itu seperti koran tuh, berita-berita di koran itu merupakan suatu karya ilmiah. Nah, kemudian kalian kalau misalkan disuruh tugas buat makalah, nah itu juga termasuk dalam karya ilmiah. Nah, itu ketika karya ilmiah dikaitkan dengan kehidupan kalian. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih memahami tentang karya ilmiah, langsung saja saya share screen PPT. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau sudah bilang ya. Sudah, Pak. Udah, oke. Okay. Nah, merancang karya ilmiah. Nah, Nah, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, jadi karya ilmiah ini dibuat supaya menampilkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, tapi di sini ada metodologi yang digunakan, misalkan metodologinya antara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu membahas tentang perbedaan pengaruh terhadap metode pelajarnya. Nah, kalau kualitatif itu jumlah data berapa banyak yang kalian analisis, nah kayak gitu. Nah, kalau di kuantitatif itu menggunakan metode statistika. Nah, kalau kualitatif tidak, kalian hanya menjelaskannya saja dan kalian dapat berapa data dan kalian jelaskan itu data kalian itu benar apa enggak, sesuai apa tidak yang kalian analisis. Nah, selanjutnya ini bentuk penyajian teks ilmiah ini ada 3. Nah, bentuk populer ini itu seperti koran kayak gitu. Nah, bentuk semi formal itu makalah. Nah, bentuk formalnya itu skripsi atau enggak skripsi atau enggak proposal juga termasuk bentuk formal. Nah, ini. Nah, bentuk populer. Nah, bentuk populer ini bentuknya mana suka, diungkapkan dengan ringkas dan bahasanya santai karena kan ini populer di kalangan masyarakat. Nah, ini kan juga bentuknya seperti koran dan majalah, kan pasti kan masyarakat yang ingin membaca koran dan majalah kan pasti nggak butuh bahasa yang berat-berat, yang santai-santai aja, yang ringan dan ringkas. Nah, supaya pembaca ini mau membaca koran dan majalahnya yang telah diterbitkan. Nah, selanjutnya bentuk semi formal. Nah, bentuk semi formal ini kayak membuat laporan atau enggak bentuk makalah. Kalian kalau misalkan mengadakan kegiatan nah gitu, kan pasti kalian membuat laporan tuh. Nah, ini yang termasuk bentuk semi formal. Nah, selanjutnya bentuk formal. Bentuk formal ini disusun secara formal dan memenuhi unsur-unsur akademis. Ini kayak buat skripsi, tesis, dan disertasi. Pasti kan itu ada susunannya apa saja, bab 1 apa, terus bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Nah, apa aja sih unsur-unsur yang membangun di dalam karya ilmiah semi formal itu? Nah, kalau semi formal itu ada judul, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada daftar isi, ada pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, judulnya ini
ya kalian mau judul apa, misalkan temanya tentang apa, kayak gitu kan pasti itu kan membutuhkan judul. Nah, kalian kata pengantar kalian ucapkan terima kasih pada siapa dan sebagainya. Nah, di situ kata pengantar kalian yang terus pembimbing kalian misalnya mengucapkan terima kasih pada pembimbing yang telah membantu kalian. Nah, terus daftar isi kalian. Nah, daftar isinya ada apa aja di unsur semi formal kalian itu, di laporan kalian itu ada apa aja isinya. Nah, pendahuluan. Nah, terus kemudian pembahasannya apa yang mau kalian bahas, simpulan dan daftar pustaka. Nah, kalau unsur pembangunan karya ilmiah formal, ini ada judul, tim pembimbing. Jadi misalkan pembimbing kalian ada 2 nih. Kalau nanti misalkan kalian ke universitas melanjutkan kuliah, pasti kan nanti kalian disuruh buat suatu karya ilmiah formal tuh, membuat skripsi. Nah, nanti ini unsur-unsurnya ada judul, ada tim pembimbing, misalkan ada dosen pembimbing kalian ada 2, dan nanti dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, terus juga di bawahnya ada dosen penguji 1, dosen penguji 2. Nah, terus kata pengantarnya, kalian mengucapkan terima kasih kepada siapa aja di situ. Terus abstraknya, isi dari keseluruhan skripsi kalian itu ada apa aja misalkan. Nah, terus daftar isinya. Nah, daftar isinya terus bab 1, bab pendahuluan, terus juga kerangka teoritisnya, bab metode penelitiannya, menggunakan metode penelitian apa. Nah, selanjutnya pembahasan kalian. Setelah kalian analisis, kalian mendapat apa aja. Nah, kalian bahas di situ tuh. Nah, kemudian bab kesimpulan dan rekomendasinya. Terus terakhir ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup kalian. Nanti di situ dimasukin riwayat hidup kalian sekolah di mana, tinggal di mana, lahir kapan dan di mana. Nah, di situ organisasi yang pernah kalian ikutin apa aja, nah kalian masukin di riwayat hidup. Nah, beberapa penting. Nah, ini judul ini sangat penting karena kan judul ini kan mengaitkan antar variabel. Pasti kan kalau misalkan kalian mau menentukan suatu penelitian, pasti kan kalian harus memiliki judul dulu. Nah, nggak mungkin kan kalian melakukan penelitian tiba-tiba langsung melakukan penelitian gitu tanpa ada judulnya. Jadi kan nanti kan keterkaitan antara variabel satu dan variabel yang lainnya pasti kan nggak sama gitu, nggak sinkron. Jadi lebih baik kalian membuat judul dulu, baru kalian menentukan menggunakan teorinya siapa. Nah, baru seperti itu. Kemudian pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah. Nah, misalkan permasalahannya apa sih yang mau kalian angkat, kenapa kalian mau meneliti kayak gitu. Nah, langsung udah kalian lucutin masalah-masalahnya. Nah, habis itu rumusin masalahnya kayak gini. Nah, tujuan ini menyelesaikan masalah yang ada kayak gitu. Nah, kerangka teoritis juga sangat penting ini karena sebagai teori landasan teori pemikiran dan hipotesis. Jadi kalau misalkan kalian sudah menentukan teori, misalkan analisis makna kata pada puisi ini kan pasti kan, nah kalian cari tuh teori tentang makna, teorinya siapa saja, kalian menggunakan apa aja. Nah, kan makna itu kan banyak. Nah kalian makna apa, leksikal, referensial, atau apa. Nah, kemudian metodologi penelitian. Nah, di sini metode penelitian, tahapan penelitian dari kalian menentukan sumbernya, datanya, terus sampai pengolahan data dan sampai pelaporannya. Nah, ini metodenya ini ada 3. Eksperimen, deskriptif, kuanti. Nah, kalau deskriptif ini menjelaskan. Kalau eksperimen ini antara eksperimen misalkan kelas kalian nih diuji coba dengan kelas IPA 2 dengan IPA 1 misalkan. Nah, itu di eksperimen mana nih yang melakukan perubahan yang secara signifikan. Itu ketika kalian masukin metode pembelajaran yang baru, mana yang lebih berpengaruh. Nah, itu sebagai metode eksperimen. Nah, pembahasannya ini isi karya ilmiah yang berkaitan tentang rumusan tujuan penelitian. Nah, jadi kalian udah membahas nih tentang teori-teorinya apa aja, menggunakan apa aja. Nah, baru dan masalah-masalahnya apa aja nih. Nah, baru kalian bahas nih di pembahasan apa aja permasalahannya dan bagaimana kalian menangani masalah tersebut. Nah, terus simpulannya. Nah, simpulan ini dari keseluruhan isi kalian, dari misalkan metodenya, teorinya, metodologinya. Nah, terus kemudian isinya apa aja jadi. Nah, seperti itu. Nah, daftar pustaka ini landasan kalian. Kalian menggunakan bukunya siapa? Kalian menggunakan jurnal atau tidak? Menggunakan artikel apa enggak? Terus dokumen-dokumen resmi, misalkan kalian minta dari dokumen sekolah, nah maupun sumber internet. Tapi alangkah lebih baiknya sih kalian menggunakan buku, jurnal, dan artikel, karena kalau sumber internet itu sedikit kurang dipercaya, karena kan bisa saja itu kan pengertian-pengertian dari orang lain. Boleh saja, tapi beberapa kampus juga sekarang kalau misalkan skripsinya menggunakan internet agak sedikit kurang disetujui karena kurang valid seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya?
saya menjelaskannya kecepatan atau tidak? Ya, materi tentang merancang karya ilmiah cukup segitu dulu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, coba Alia Mufidah, apa saja yang telah dijelaskan tadi? Alia Mufidah? Oke. Nah, Siti Fakira coba. Kenapa, Pak? Iya, apa aja yang kamu dapat dari materi merancang karya ilmiah? Eh, Salah satunya kita harus merancang dulu nih apa yang mau kita bikinkan. Kan karya ilmiah itu bisa kayak skripsi atau makalah. Skripsi makalah. Jadi kalau misalnya terus juga kalau misalnya kita bikin skripsi itu harus ada pembimbingnya kan. Ada dosen pembimbing, ada dosen penguji. Jadi kalau dosen pembimbing itu buat bimbing kita sama kita bikin karya ilmiah itu, kalau dosen penguji buat nguji kita apa yang udah kita bikin dari karya ilmiah kita itu. Terus ada menentukan hipotesis di mana ada permasalahan yang harus kita rancang terlebih dahulu. Terus di mana ada judul juga. Jadi judul itu variabel satu dengan variabel lainnya harus berkesinambungan gitu, Pak. Oke, cukup baik pemahamannya ya. Nah, kemudian ada lagi yang mau disampaikan, Siti Fakira? Sudah sih itu aja, Pak. Oke, cukup baik ya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali, Pak. Selanjutnya, ya. Coba sekarang Alfianto. Coba Alfianto, berikan rangkuman yang telah kamu dapat dari merancang karya ilmiah. Andika. Oke. Ya, cukup baik ya pemahaman dari kalian. Nah, ya betul yang telah dijelaskan Siti Fakira. Jadi, karya ilmiah itu merupakan suatu karangan yang menyajikan fakta, dan bentuk-bentuk karya ilmiah itu ada yang populer, semi formal maupun formal. Nah, yang populer itu seperti majalah dan koran. Nah, yang semi formal itu laporan atau makalah. Nah, yang formal ini bisa berbentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, seperti itu. Nah, unsur-unsur pembangunannya pun antara satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau populer, yang penting ragam bahasanya yang santai, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, yang laporan semi formal itu, yang laporan makalah itu ya agak sedikit. Yang semi formal itu ya tidak sama seperti yang formal, lebih sedikit ringkas dibandingkan yang formal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah, Jelas, Pak. oke, jelas. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalian dari semua 11 IPA 2 ini, kalian buat ringkasan dalam bentuk Word, kemudian kalian kirim di Google Classroom. Nah, batas pengumpulannya sampai jam 3 sore. Nah, kalian Jam berapa, Pak? jam 3 sore.
Nah, yang kalian kirim sampai jam 3 sore, kalian rangkum tuh kalian dapat apa aja. Nah, lebih bagus kalian menyertakan contoh laporannya kayak gimana. Salah satu dari 3 bentuk tadi kalian masukin salah satunya aja, lebih bagus. Kayak gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, udah cukup jelas ya semuanya ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, ya sangat baik. Cukup bagus sih kemarin proposalnya setelah saya lihat. Ini nggak ada yang dari copy Google semua kan? Enggak, Pak. Oke, bagus. Ya baik. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya semoga kalian bisa. Ya Lutfi, ada yang ingin ditanyakan? Kita dapat materi yang di PPT-nya nggak? Kan tadi kan Bapak ngajarinnya pakai PPT. PPT-nya itu bakal dikirim ke kita apa enggak? Iya, bakal dikirim ke kalian. Nah, di buku Bahasa Indonesia kelas 11 juga ada kok, itu saya pakai itu, buku itu yang kalian pegang. Oke, Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya cukup untuk materi pembahasan merancang karya ilmiah hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Semoga kalian juga selalu bisa menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjalankan protokol kesehatannya. Dan semoga kita cepat bertatap muka langsung. Ya, untuk hari ini demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Rizky Arfiani dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video testimoni melalui pembelajaran daring bersama Pak Farhan. Menurut saya Pak Farhan itu baik banget, sabar juga ngadepin 11 MIPA 2, dan dia nerangin ke kitanya tuh benar-benar detail, jelas, sampai PPT-nya tuh lengkap banget. Jadi kita gampang jadi kita mudah memahaminya juga. Dan dia juga neranginnya itu nggak buru-buru, ucapan dia, ngomong dia, jelasin itu nggak buru-buru banget, nggak cepet-cepet banget. Jadi kita gampang memahami apa yang dia terangkan. Terus Pak Farhan juga suka Pak Farhan juga suka tanya jawab mengenai materi yang dia terangkan melalui secara langsung dari Zoom atau kita jawab di grup WhatsApp. Itu buat kita pertanyaan yang Pak Farhan kasih itu buat kita, yang Pak Farhan tanya jawab ke kita itu buat kita ingat terus apa materi yang dibahas itu. Terus kekurangannya sih menurut saya suara Pak Farhan agak kecil mungkin ya, tapi walaupun kedengaran mungkin lebih enaknya suaranya agak dikencengin lagi. Itu aja sih menurut saya kekurangannya, lebih banyak kelebihannya. Itu aja. Terima kasih.